Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Andreas Kurniawan, Gembala Sidang Gereja Betani Indonesia Senayan, Jakarta. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pemirsa sekalian melalui program acara Bangkitlah. Program acara Bangkitlah dapat juga pemirsa ikuti melalui siaran di Radio Heartline 100,6 FM pada setiap hari Senin pukul 21 sampai dengan pukul 22. Dan bagi pemirsa yang berada di wilayah Jawa Barat dapat mengikuti acara Bangkitlah melalui siaran Radio Maestro di 92,5 FM setiap hari Sabtu pukul 21 sampai dengan pukul 22. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada saat ini Tuhan bangkit dan menolong setiap kita. Tahun ini banyak orang berkata, hamba-hamba Tuhan berkata adalah tahun kesempatan. Saya percaya memang hari-hari ini Tuhan sedang memberikan kesempatan yang besar bagi setiap kita untuk bangkit dan meraih setiap janji-janji Allah dalam hidup kita. Saat ini, saudaraku, banyak orang yang sedang berusaha untuk bisa meraih setiap janji Allah. Dan saya menemukan satu perkara, bahwa orang yang mengasihi Tuhanlah yang dapat meraih setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Apa saja ciri-ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan? Kita akan sama-sama melihat pada kesempatan ini. Saya belajar dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Mereka yang mengasihi Tuhan dan mereka meraih kesempatan-kesempatan yang besar dalam kehidupan mereka. Ciri yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan. Orang itu tidak akan pernah melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sejak masa remajanya yang ia habiskan untuk menggembalakan ternak, yaitu domba milik ayahnya. Di sana ia sudah mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dan satu ketika Daud ini harus melihat tantangan yang besar di dalam kehidupannya, yaitu ketika ia melihat ada Goliat yang sedang menantang barisan tentara Israel. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun dari tentara Israel yang berani untuk tampil, berani untuk menghadapi tantangan yang diberikan oleh Goliat. Bahkan termasuk Raja Saul pada saat itu tidak berani. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Daud yang masih remaja itu? Saya akan membacakan dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Lalu kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Daud seorang yang tidak pernah melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dia ingat bagaimana ia pernah dibela oleh Tuhan pada waktu ia menggembalakan domba-dombanya. Ketika datang singa dan beruang, Tuhan memberi kekuatan kepada Daud untuk menghajar singa dan beruang. Saudaraku, ini bukan perkara yang biasa. Mungkin kita membaca firman ini kita lewat begitu saja. Sebetulnya melawan singa dan melawan beruang adalah pekerjaan yang luar biasa. Tidak sembarang orang dapat melakukannya. Hanya orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan, pengurapan yang khusus oleh Tuhan, yang sanggup melakukan itu. Dan Daud sudah mengalami semua itu. Itulah sebabnya ketika ia berhadapan dengan tantangan yang besar yang ada di depannya, Daud ingat kebaikan Tuhan.
Daud ingat pertolongan Tuhan. Dan Daud tidak undur sedikit pun. Ia bersaksi kepada Raja Saul, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan Tuhan yang sama itu juga yang akan melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Saudaraku, dalam setiap kesempatan, orang yang ingat kebaikan Tuhan selalu bersaksi. Bahkan di hadapan Raja Saul pada saat itu, Daud bersaksi. Sekalipun Raja Saul sudah berkata, tidak mungkin engkau dapat mengalahkan dia. Sebab Goliat itu sejak masa remajanya ia sudah biasa berperang, sedangkan engkau tidak berpengalaman. Tetapi itu tidak menggentarkan hati Daud sama sekali. Sebab ia tahu ia sedang berjalan bersama dengan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang selalu membela dan menyertai dia. Ia bahkan bersaksi kepada Raja Saul, sehingga akhirnya raja itu memberikan persetujuannya. Baiklah, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita pernah ditolong oleh Tuhan. Amin. Kita pernah diselamatkan oleh Tuhan. Sedikit banyak kita sudah pernah mengalami mujizat Tuhan. Pada waktu kita sakit, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Pada waktu kita sedang bersusah hati, Tuhan memberikan penghiburan bagi kita. Saya percaya banyak di antara pemirsa yang sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu, kalau hari ini, saat ini ada tantangan besar di depan saudara, jangan membuat engkau gentar, jangan membuat engkau mundur. Ingat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang sama yang pernah melepaskan saudara dari persoalan saudara, pada waktu itu, ia juga yang akan melepaskan saudara dari persoalan saudara pada waktu sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengucap syukur baru-baru ini saya diizinkan Tuhan untuk mengeluarkan satu album rohani yang berjudul Bangkitlah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk masuk di dalam satu proses pembuatan album tidak mudah, saudaraku. Buat orang yang tidak berpengalaman, yang tidak pernah membuat sebelumnya. Saya bukan seorang penyanyi dan juga bukan seorang yang khusus menciptakan lagu. Walaupun memang Tuhan memberikan lagu-lagu dalam setiap kali saya masuk dalam pelayanan. Saya ingat dengan kebaikan Tuhan, pertolongan di waktu-waktu yang lalu. Itulah yang akhirnya meneguhkan hati saya untuk kemudian mulai melangkah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ada satu kesaksian yang istimewa yang Tuhan berikan untuk mengkonfirmasi agar kami mulai merekam album ini, lalu mulai meluncurkannya kepada masyarakat, yaitu kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bernama Ibu Nani Tandayu. Kita akan dengarkan bersama-sama kesaksiannya yang indah, yang saya percaya membangkitkan iman setiap pemirsa yang ada. Bagaimana Tuhan bangkit dan menolong ibu ini. Saya percaya Tuhan yang sama, dia bangkit dan menolong pemirsa sekalian apapun yang sedang saudara-saudara alami pada saat ini. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengalami mujizat yang luar biasa ketika saya sedang belajar lagu Bangkitlah ini. Tepatnya pada tanggal 9 September, saya mendapat kabar dari Jogja bahwa saya harus segera pulang ke Jogja karena ibu saya sakit keras dan keadaannya kritis. Sepanjang perjalanan saya dari Jakarta menuju Jogja, saya terus menyanyikan lagu ini. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Terus lagu itu saya nyanyikan berulang-ulang sampai saya tertidur pulas. Setelah itu saudara, jam 5 pagi saya bangun. Lalu singkat cerita saya sampai di Jogja di rumah ibu saya. Saya sangat kaget, saya turun dari mobil karena halaman rumah ibu saya sudah penuh orang, sudah banyak orang. Saya lari, buru-buru lari masuk ke dalam karena pikiran saya, ibu saya sudah terbujur kaku, saudara. Tapi lebih kaget lagi, ibu saya sedang ngobrol dengan para tamunya. Lalu saya
peluk ibu saya cium ibu saya. Adik saya mengatakan begini, ajaib Mbak Nani, ajaib. Ibu itu sudah meninggal jam 12 tadi, tapi jam setengah 5 ibu bangkit kembali. Haleluya, luar biasa saudara. Ketika saya berteriak, Tuhan bangkit dan tolong saya, bangkit dan tolong saya. Tuhan menolong saya dan Tuhan membangkitkan ibu saya setelah meninggal 4,5 jam lamanya saudara. Ibu saya namanya Suparni dan saat ini berumur kurang lebih 90 tahun saudara. Dan sampai saat ini ibu saya sudah 1 tahun lamanya Tuhan bangkitkan, kondisinya sangat sehat walafiat saudara. Tuhan memberkati saya, Tuhan membangkitkan ibu saya. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tuhan sanggup menolong saudara. Dan inilah kesaksian saya. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat bagi para pemirsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaan
yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Baru saja kita mendengarkan bersama kesaksian dari Ibu Nani Tandayu yang mengalami pertolongan Tuhan, ibunya dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Bangkitlah dari album Bangkitlah yang baru-baru ini diluncurkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak pernah lupa kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, dia selalu taat kepada Tuhan. Saudaraku, taat kepada Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Kalau orang taat kepada manusia, maka dia berada di dalam jerat. Tapi kalau orang itu taat kepada Tuhan, ia hidup di bawah daripada langit yang terbuka. Ada berkat Tuhan yang istimewa, yang khusus diberikan kepada orang ini. Saudaraku, Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada manusia itu seperti jerat, tetapi takut kepada Tuhan mendatangkan berkat. Jerat di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata mokes, yang berarti sesuatu yang diikatkan pada hidung lalu ditarik, saudara. Orang itu terjerat sedemikian rupa kalau orang itu takut kepada manusia. Mari kita menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Satu ketika dalam kehidupan Daniel, Raja Darius mengeluarkan satu perintah agar tidak ada seorang pun yang beribadah kepada Allah lain selain kepada patung dirinya. Tetapi ketika peraturan itu sudah dikeluarkan, Daniel tetap taat kepada Tuhan. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, saya bacakan buat pemirsa sekalian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, sekalipun peraturan saat itu melarang orang untuk berdoa kepada Allah lain, tetapi maaf, Daniel, dia tetap berdoa seperti biasanya, sebab dia lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekalipun akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa, tetapi Tuhan juga yang melepaskan dia daripada singa-singa tersebut. Ada berkat yang khusus bagi orang yang mau taat kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan, dia suka mempersembahkan bagi Tuhan. Yang ia persembahkan tentu yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, pada satu ketika waktu Daud membawa tabut perjanjian masuk ke kota Yerusalem, ia memberikan persembahan korban syukur kepada Tuhan. Setiap 6 langkah mereka berjalan, ia menyembelih begitu banyak hewan korban. Lalu ia sendiri memberikan dirinya memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan orang berkata Daud menari seperti orang gila, tetapi Daud memberikan semua yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita tahu kehidupan Daud selalu diberkati oleh Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan sampai hari ini namanya selalu dikenang. Dimanapun orang mendengarkan berita Injil, mendengarkan firman Tuhan, Daud menjadi salah satu tokoh keteladanan orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini
Mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini tahun kesempatan dan menjadi tahun kesempatan bagi saudara sekalian yang mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati. Saya rindu berdoa bagi para pemirsa sekalian. Mungkin engkau sedang menghadapi pergumulan, persoalan. Jangan takut. Tuhan yang pernah melepaskan engkau, yang pernah menolong engkau, Ia juga akan menolong saudara pada saat ini. Mari buka kedua tangan saudara. Arahkan hati saudara kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong saudara. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pemirsa, mereka sedang ada dalam pergumulan, dalam masalah. Mereka datang mencari Engkau. Engkau Tuhan yang sanggup untuk melepaskan dan menolong setiap anak-anak-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu. Berikan urapan-Mu yang baru mengalir atas mereka. Urapan-Mu yang menghiburkan mereka. Urapan-Mu yang membebaskan mereka. Urapan-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Tuhan. Berikanlah Tuhan saat ini kekuatan yang baru untuk setiap anak-anak-Mu menghadapi persoalan apapun. Sebab Tuhan yang menolong mereka pada waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga akan melepaskan mereka dan menolong mereka pada waktu sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami doakan, Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Engkau Tuhan yang bangkit dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ada nomor telepon yang dapat saudara hubungi di layar kaca saudara. Silakan kirimkan SMS pokok doa saudara. Silakan ketik bangkitlah, spasi nama saudara, spasi usia, lalu spasi kota dan pokok-pokok doa saudara. Setiap pokok-pokok doa yang saudara kirimkan, saya bersama rekan-rekan hamba Tuhan dari Gereja Betani Indonesia Senayan Jakarta akan mendoakan, dan kami percaya Tuhan pasti bangkit dan menolong setiap saudara. Akhirnya, waktu juga yang memisahkan kita. Saya Pendeta Andreas Kurniawan undur diri dari hadapan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik.
yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan.